Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Dwi Kuncoro dari kelas 11 IPS 2. Efek dari kebijakan moneter. 1. Jangka waktu antara perubahan kebijakan dengan perubahan kegiatan ekonomi sering disebut dengan waktu atau lag. 2. Dua macam lag dalam kebijakan moneter ialah inside lag dan outside lag. 3. Inside lag adalah jarak waktu dari timbulnya permasalahan di dalam perekonomian sampai dimulainya tindakan kebijakan untuk mengatasinya. Resignation lag adalah jarak waktu mulai dari timbulnya masalah sampai dengan saat pembuat para kebijakan menyadari bahwa memang ada salah. Decision lag adalah jarak waktu antara saat diketahui adanya masalah dan saat diputuskannya adanya tindakan. Action lag adalah jarak waktu saat keputusan kebijakan diambil dan saat keputusan tersebut mulai dilaksanakan. 4. Outside lag adalah jarak waktu antara saat memulai dilaksanakannya langkah kebijakan dan saat timbulnya akibat pada perekonomian. Kerangka strategis kebijakan moneter. Kerangka strategis kebijakan moneter. 1. Beberapa strategi dalam mencapai tujuan kebijakan moneter, yaitu penargetan nilai tukar, penargetan besaran moneter, penargetan inflasi, dan strategi kebijakan moneter tanpa tegas. 2. Strategi penilaian moneter dengan penargetan nilai tukar mendasarkan pada keyakinan bahwa nilai tukarlah yang paling dominan pengaruhnya terhadap pencapaian sasaran akhir kebijakan moneter. Efektivitas kebijakan moneter. Ada tidaknya tujuan yang saling bertentangan. Kemungkinan yang terjadi antara kebijakan mempunyai tujuan bisa selaras atau searah, bisa bertentangan, bisa tumpang tindih atau kembar. Jika yang terjadi tujuan kebijakan tersebut searah, maka sasaran atau tujuan tersebut dapat dicapai. 2. Tingkat moneteriasi masyarakat. Kebijakan moneter akan efektif bila masyarakat telah menggunakan uang baik sebagai media pertukaran, alat pengukur, dan penyimpan kekayaan maupun fungsi uang yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jasmine Timasya dari kelompok 4 11 IPS 2. Penargetan besaran moneter. Monetary targeting adalah satu penargetan besaran moneter dilakukan dengan menetapkan pertumbuhan jumlah uang beredar sebagai sasaran antara serta kredit. Kedua, kelebihan utama dari penargetan besaran moneter adalah dimungkinkannya kebijakan moneter yang independen sehingga bank sentral dapat memfokuskan pencapaian tujuan yang ditetapkan. Strategi kebijakan moneter tanpa jangkar yang tegas atau implicit but not explicit answer. Dalam rangka mencapai kinerja perekonomian yang memuaskan, beberapa negara lebih memilih strategi kebijakan moneter tanpa mengungkapkan penargetan secara tegas. Akan tetapi, bank sentral tetap memberikan perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan akhir kebijakan moneter. Pengertian inflasi atau inflation targeting. Penargetan inflasi dilakukan dengan mengemukakan kepada publik mengenai target inflasi jangka mencegah stabilitas harga sebagai tujuan jangka panjang dari kebijakan moneter. Menargetkan inflasi sebagai jangkar nominal, bank sentral dapat menjadi lebih kredibel dan lebih fokus di dalam mencapai kestabilan harga sebagai tujuan akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmalia, saya dari kelas 11 IPS 2. Yang pertama, di Indonesia masih banyak kegiatan transaksi ekonomi yang tidak dilakukan lewat pasar atau tidak menggunakan uang. Misalnya faktor kelambanan atau time lag. Yang pertama, salah satu keunggulan dari kebijakan moneter dibandingkan dengan kebijakan fiskal adalah kecepatan otoritas moneter dalam menetapkan kebijakan tersebut. Yang kedua, masalah kelambanan atau time lag ini sangat sering dihadapi karena memang tidak semua informasi dapat dengan mudah diperoleh, kasusnya di negara-negara berkembang. Nomor 4, ada pengaruh lembaga keuangan. Perilaku lembaga keuangan bank pada prinsipnya dapat diawasi oleh bank sentral, akan tetapi perilaku lembaga keuangan bukan bank tidak sepenuhnya berada di bawah pengawasan bank sentral.
Yang kelima, harapan ekspektasi masyarakat. Yang pertama, secara teoritis khususnya dalam analisis ekonomi dengan pendekatan harapan nalar, kebijakan ekonomi akan efektif bila kebijakan tersebut merupakan suatu shock bagi masyarakat. Yang kedua, semakin rendah harapan atau ekspektasi masyarakat terhadap keadaan ekonomi dan perilaku pemerintah, maka semakin efektif kebijakan moneter yang dijalankan. Nomor 6, faktor-faktor yang mempengaruhi variabel target. Jika target yang ingin dicapai adalah mengendalikan atau mengurangi jumlah investasi swasta untuk dapat merumuskan kebijakan yang cocok, perlu diamati faktor-faktor atau variabel-variabel yang mempengaruhi investasi. Sekian dari saya. Kurang lebih nyaman dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.